sesama mukmin itu saudara. Dan ini yang menjadi alasan kenapa kita harus memiliki simpati kepada anak-anak di Palestina, kepada para mujahidah di Palestina. Al-mu'minun ikhwah, bahwa setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Di sini mukmin semua, percaya Allah? Yang sudah siap mendengarkan tolong tatapannya ke depan. Yang tidak siap mendengarkan boleh masuk ruangan kelas. Yang mau ngobrol juga boleh, silakan masuk ke ruangan kelas. Baik anak-anak sekalian, terima kasih tadi Pak Ustaz sudah membacakan doa untuk saudara kita yang berada di Palestina. Dan ini yang akan Bapak sampaikan hari ini, di hari yang mulia ini. Anak-anak sekalian, Bapak mau nanya hari ini, kalian bahagia nggak hari ini? Bahagia. Baik. Kalau kalian bahagia, alhamdulillah. Tapi ada saudara kita yang saat ini, hari ini sedang tertimpa musibah, sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diuji ketauhidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Anak-anak saudara kita yang berada di Palestina. Hari ini, kemarin, sebelumnya, setiap menit, setiap detik, setiap jam mereka terus digempur oleh Zionis Israel. Kamu nggak boleh menyebutkan negara Israel, nggak boleh menyebutkan bangsa Israel, nggak boleh. Sebab Israel itu bukan bangsa, bukan negara, nggak ada. Sepakat ya? Kalian cukup menyebutnya Zionis penjajah. Betul? Nah, hari ini Palestina sedang dijajah, sedang dibombardir. Rumah sakit, pengajian, madrasah, masjid, semuanya hancur sekarang. Nah, dengarkan ya, makanya anak-anak yang ada di sini hari ini, kalian wajib bersyukur. Kalian masih bisa makan, kalian masih bisa minum, kalian masih bisa tidur dengan nyenyak, kalian masih bisa jalan kaki dari rumah ke sekolah sambil bersenandung, sambil nyanyi, sambil bercanda. Anak-anak di Palestina hari ini tidak seperti itu. Bahkan ada berita terbaru di Palestina per tanggal 27 Oktober 2023, tahun ajaran 2023-2024 dianggap selesai. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah ribuan yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sana nggak ada yang seperti kalian makan saja rebutan. Tapi yang Bapak lihat, mereka jauh lebih bahagia daripada kalian. Percaya nggak? Coba kamu sekali buka sosmed, buka politik, nggak ada, jarang-jarang TV, bukan di Facebook, apapun lah. Anak-anak yang meninggal di Palestina atau para mujahidah yang meninggal di Palestina, coba lihat raut mukanya, lihat mukanya, lihat wajahnya. Bagaimana? Ada yang tahu? Hampir semuanya ketika meninggal mukanya dalam kondisi tersenyum, betul. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Mau nggak kita meninggal dalam keadaan tersenyum? Mau? Itu tandanya orang yang bahagia, meninggal dalam kondisi bahagia. Ini yang kita lupa. Anak
anak-anak, kalian mau hidup bahagia? Mau dong. Cuma yang tidak mau hidup bahagia ada? Pasti mau semuanya ya. Tapi ada yang jauh lebih penting, meninggal dalam kondisi bahagia, dan itu yang dirasakan oleh anak-anak Palestina. Mengapa? Tertembak, dibom, terkena runtuhan, begitu dibongkar rumahnya, begitu dibongkar gedung-gedungnya, mereka sudah meninggal, tapi mukanya tersenyum. Ada yang tahu kenapa alasannya? Orang Palestina, anak-anak Palestina yang meninggal dalam kondisi muka senyum itu karena Allah sudah menampakkan di wajahnya surganya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau ada orang meninggal dalam kondisi tersenyum, itu karena mereka bahagia. Kenapa? Dipertontonkan oleh Allah kondisi keadaan surga yang sesungguhnya. Kalian tahu kondisi surga yang sesungguhnya bagaimana? Tahu? Belum pernah tahu. Walaupun kita tahu dari Al-Quran, ada di situ dijelaskan bagaimana indahnya surga, bagaimana luasnya surga. Tapi kita belum pernah melihat. Nah, anak-anak Palestina yang meninggal di sana sudah bisa melihat surga. Masya Allah, luar biasa. Mau? Lantas sekarang kita bagaimana? Anak-anakku sekalian, nih anak-anak kelas 1 di sana sudah pegang batu di sana. Anak-anak kelas 6 sudah pegang batu di sana. Untuk apa? Melawan Zionis Israel. Mereka nggak bersenjata, tapi mereka bertarung untuk mempertahankan tanahnya yang dijajah, tanahnya yang diakui oleh mereka. Mereka berani. Anak kelas 1 sudah berani di sana. Nggak sekolah mereka. Bagaimana sekolah? Sekolahnya pun sudah hancur. Nah, sekarang bagaimana anak-anak yang ada di sini? Haruskah ke sana? Nggak usah. Pertama, jauh. Yang kedua, kita belum mampu. Yang ketiga, keimanan kita belum tentu sama dengan keimanan anak-anak Palestina. Dengerin ya. Ini Bapak kalian lihat di berita. Kalau kamu lihat buka sosmed apapun namanya itu ya. Kalian di sini kalau menuliskan nama di buku kalian, punya buku kan? Punya buku ya? Dituliskan nama kalian. Muhammad Fadil misalnya. Kenapa buku itu dituliskan nama kamu? Ada yang tahu? Karena punya dia. Kalau hilang kan ketemu nanti ya. Oh ini bukunya buku Muhammad Fadil. Tapi kalau di Palestina enggak. Dia menuliskan namanya di mana? Menuliskan namanya di mana? Di tangannya. Di tangannya dituliskan di sini Muhammad Fadil. Muhammad Fadil tulisan. Kenapa di tangannya? Karena anak itu sudah tahu bahwa sebentar lagi maut akan menjemput. Jadi kalau dia meninggal, orang tuanya bisa mengenali, oh ini namanya Muhammad Fadil, begitu. Sudah sepasrah itukah anak-anak di Palestina. Jadi kalian bersyukur ya. Kalian ada di Bandung, Indonesia, sangat harus wajib bersyukur. Bisa? Nah, sekarang gampang. Cara kalian bersyukurnya bagaimana? Bagaimana? Kamu jaga kesehatan, kamu banyak belajar. Nah, bagaimana cara kita memberikan bantuan kepada teman-teman kita, saudara kita di Palestina? Yang paling mudah apa? Yang paling mudah apa? Yang paling mudah mendoakan. Nanti kita berdoa lagi ya untuk anak-anak kita di Palestina, untuk para mujahid-mujahidah di Palestina. Itu yang paling mudah, mendoakan. Kenapa harus mendoakan? Karena sesama mukmin itu saudara. Dan ini yang menjadi alasan kenapa kita harus memiliki simpati kepada anak-anak di Palestina, kepada para mujahid-mujahidah di Palestina. Al-mu'minun ikhwah, bahwa setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Di sini mukmin semua, percaya Allah? Percaya kepada Allah? Coba tanya anak-anak di Palestina, percaya sama Allah? Sama percaya. Kalau sama-sama percaya kepada Allah, berarti itu saudara kita. Nah, di Palestina pun anak-anak yang meninggal, anak-anak yang sedang berjuang hari ini, mereka adalah saudara kita. Maka kita sebagai saudara muslim, sebagai saudara mukmin, wajib saling mendoakannya. Dan yang kedua, nggak apa-apa walaupun kita jauh, sekarang sudah
sudah zaman canggih, kita akan mulai memberikan bantuan. Berupa apa? Berupa apapun. Nah, kemarin Bapak sudah izin ke orang tua kalian, tolong hari ini supaya kalian membawa sedekah terbaiknya, apapun itu. Tapi supaya lebih simpel, Bapak kalian minta kepada seluruh orang tua untuk membawa uang saja, betul? Nah, berapa jumlahnya? Enggak, yang terbaik saja. Nanti akan kita kumpul, nanti kita akan serahkan ke lembaga yang akan siap menyalurkan bantuan itu langsung ke Palestina, ke Gaza. Kalau kita kan nggak bisa ya. Kamu mau nyumbang nih, kamu punya uang banyak, kamu punya uang 1 juta. Pak, saya mau nyumbang langsung, saya mau ngasih langsung uang ini ke Palestina. Nyampe nggak kira-kira? Nggak akan nyampe. Ongkosnya pun nggak segitu. Ya. Nah, tapi kita akan berikan ke lembaga yang sudah siap memberikan bantuan kepada Palestina di Gaza khususnya. Biasanya yang lebih simpel itu uang saja. Nanti uang itu akan ditampung, nanti akan diberikan makanan, terus obat-obatan, minuman. Bahkan kemarin Bapak lihat beberapa uang yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia, sebagian, tapi tidak semuanya ya, sebagian dibelikan untuk boneka. Dibelikan boneka. Untuk apa? Untuk anak-anak perempuan di sana yang kehilangan mama bapaknya. Dia nggak punya mainan lagi, dia tidak bisa bermain lagi dengan bapak ibunya karena sudah meninggal. Maka diberikan boneka satu-satu. Bahagianya bukan main. Punya boneka anak perempuan? Punya ya. Laki-laki punya boneka? Punya. Boneka apa? Boneka Barbie. Boneka Barbie. Laki-laki nggak boleh punya boneka Barbie. Bukan. Paling robot-robotan ya. Nah, anak-anak di sini punya 1 robot-robotan, punya 1-2 robot-robot itu luar biasa. Mereka di sana nggak punya apa-apa, robot-robotannya, bonekanya, hancur semuanya. Bahkan Bapak pernah lihat ada 2-3 orang anak mengambil bonekanya dari reruntuhan, dari bangunan yang sudah runtuh. Begitu diambil bonekanya, dia senang banget, padahal boneka sudah rusak, sudah jelek, sudah nggak lucu lagi. Tapi mereka nggak punya mainan lagi. Nah, makanya Bapak hanya gitu ya, mengingatkan kepada kalian betapa bersyukurnya, betapa harus bersyukurnya kalian ada di sini. Betul? Masih bisa bernapas. Ini dengerin ya, Bapak ngomong hari ini sampai 1, 2, 3 jam aman. Dengerin, Bapak, Pak Ustadz, guru kalian nanti ngajar sampai 2, 4, 5 jam ngajar tuh aman, gak ada yang mengganggu. Coba kamu lihat di sosmed lagi, 2-3 menit di Palestina saat bicara seperti ini tiba-tiba terdengar boom, 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 boom. Dan itu bukan suara saja, runtuh gedung, runtuh madrasah, runtuh masjid. Kadang-kadang hari ini mereka sudah terbiasa kalau bicara sedang ngobrol, jeger, tidur, biasa aja. Tapi untuk anak-anak banyak yang menjadi korban trauma. Dia sangat takut ketika mendengar suara yang dentuman gitu. Pokoknya kalian di sini harus sangat bersyukur ya, harus sangat bersyukur. Mama masih ada, bapak masih ada, masih dikasih makanan. Dijajah di sana di Palestina banyak anak-anak yang sudah tidak lagi punya orang tua. Mereka nangis sendirian. Bahkan mereka, anak-anak, mereka menggambar sebuah sebuah gambar sederhana. Ternyata ketika dilihat gambarnya itu gambar seorang ibu pakai kapur, dia gambar seorang ibu, dia peluk gambarnya itu, saking kangennya kepada ibu. Kalian gak usah begitu, gak usah gambar di papan tulis, di peluk ibunya, gak usah, sebab ibunya masih ada. Siap Bapak Ibu, anak-anak ya, siap bersyukur, siap mendoakan. Nah, sekarang sesama umat muslim, sesama mukmin, kita wajib mendoakan. Kita ulangi berdoa untuk anak-anak Palestina, untuk mujahidah di Palestina. Bisa diikuti? Silakan semuanya konsentrasi ke depan. Halo, ikuti Bapak ya. Allah
ansur. Allahumma ansur ikhwanal mu'minina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mu'minina fi Filistin. Allahumma hariril Masjidil Aqsa al-Mubarak. Allahumma hariril Masjidil Aqsa al-Mubarak. Amin ya Allah. Nah, alhamdulillah kalian sudah mendoakan para saudara kita yang mukmin di Palestina, dan kita mendoakan juga supaya Allah menyelamatkan Hariril Masjidil Aqsa al-Mubarak. Kenapa kita mendoakan Masjidil Aqsa harus terselamatkan? Ada yang tahu? Nah, karena Masjidil Aqsa adalah tempat suci bagi umat muslim. Itu masjid yang disinggahi oleh Rasulullah saat peristiwa Isra. Dan hari ini Masjid Al-Aqsa dikepung oleh Zionis Israel. Orang Islam nggak boleh di sana sholat, gitu. Jadi kita doakan supaya Masjid Al-Aqsa pun diberikan keselamatan. Karena Masjid Al-Aqsa salah satu masjid yang ada di muka bumi ini yang diberikan barokah al-mubarak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, nanti di kelas ya, kamu atau orang wali kelas nanti akan mengumpulkan sumbangan-sumbangannya dari kalian, berapapun silakan bebas. Nanti kita akan kumpulkan. Setelah kumpulkan, mudah-mudahan sampai hitungan jutaan. Amin ya. Oke. Mudah-mudahan ya sebanyak-banyaknya lah. Nanti kita pun Bapak Ibu guru akan sama memberikan sumbangannya. Kalau bisa, nah ini nih dengerin, kalau bisa ya. Kalau bisa, usahakan sebagai bentuk syukur kalian memberikan sumbangan tidak hari ini saja. Nanti ada Pak RT datang ke rumah, ada dari Pak RW datang ke rumah, gak apa-apa, silakan berikan aja untuk bantuan di Palestina. Nah, jadi kalau kalian punya harta terbaik silakan diberikan. Tapi nanti tanya dulu, Pak, nanti mau dikemenakan disumbangkannya. Hari ini insya Allah, hello, hey, sumbangan kalian kita akan salurkan ke DT ya Pak, ke DT Darut Tauhid. Tahu Darut Tauhid? Pesantren Darut Tauhid. Nanti kita akan berikan ke sana, dari DT langsung ke Palestina. Alhamdulillah. Siap ya? Anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat semuanya. Dan jangan lupa doa yang tadi bacakan juga setelah sholat wajib. Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.